Salam semesta. Selamat datang di podcast Tebak, tempat di mana kamu bisa mempelajari sains, teknologi terbaru, dan tips menarik seputar sains dengan caster yang ngapak tentunya. Di chapter 4 kali ini, sebelumnya ada sedikit basa-basi dari caster. Kenapa caster sekarang pakainya chapter? Karena ya, caster termasuk salah satu orang yang menggemari sekali anime, manga, karena itu adalah sebuah mahakarya yang mahal. Karena kalau kita ketahui, manga itu dan anime diproduksi itu bisa sampai miliaran rupiah, 1 miliaran rupiah lebih. Itulah mengapa kita harus menghargai karya orang. Termasuk juga caster juga menyukai, untuk kalau Korea ya, budaya Korea lebih suka ke K-pop and variety show. Kalau K-drama saya kurang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kalau kita mau sharing-sharing untuk pengetahuan atau apapun itu. Bisa di follow ya nanti sosial media caster. Dan di kesempatan kali ini ya, kita akan belajar tentang metode, di mana metode ini biasanya kita gunakan untuk penelitian atau research. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang mau skripsi nih, atau teman-teman yang suka dalam mengatasi sebuah kasus atau menjadi seorang yang problem solver. Ya pastinya sebuah penelitian itu kan harus dilakukan dengan data-data yang valid atau data-data yang tepat tentunya. Dan ya salah satunya itu dengan adanya metode-metode yang terbaik. Tapi sebenarnya kita nggak belajar secara umum metode ya, tapi lebih ke istilah sains, dimana ini akan berkesinambungan dengan penelitian itu sendiri. Jadi ada 2 istilah sains yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, dan semoga membantu nantinya dalam pencarian data teman-teman, baik yang masih sekolah atau yang masih kuliah atau yang sedang di rumah pun perlu melakukan ini juga kok. Oke. BTW tadi caster udah ngerangkum ya. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Ada banyak istilah dalam sains tentunya, tapi lebih dikhususkan untuk research. Maka ada 2 istilah yang menarik, yaitu tentang empiris dan hipotesis, atau kata lainnya itu hipotesa. Biasanya orang-orang Indonesia banyak nih yang bilang lebih ke hipotesa. Terus apakah ada perbedaan? Ada tentunya. Ini berbeda jenis kalau bisa kita katakan. Oke, yang pertama kita akan langsung aja. Penelitian adalah hal yang sering dilakukan oleh seseorang, terutama dalam tahapan perkuliahan S1 sarjana. Kalau D3 itu kan lebih ke praktek ya, jadi mungkin kurang research, tapi nggak masalah juga. Nah, research itu kegunaannya banyak tentunya dalam pengujian sebuah data. Dan istilah pertama yang akan caster bahas adalah empiris. Terus, empiris itu sebenarnya apa sih? Empiris adalah secara umumnya adalah keadaan yang bergantung pada sebuah bukti atau konsekuensi yang didapat setelah pengamatan indera, atau ya dari mata kita sendiri, sehingga menekan berbagai peranan pengalaman atau mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan baru yang didapatkan dari pengujian tersebut, dari pengamatan dan pengujian yang ada. Ya, bisa dibilang empiris itu untuk mencari data-data yang valid juga dari sebuah konsekuensi atau bukti itu, dalam artian ya kita akan membahas sebuah rumusan masalah apa gitu loh. Contohnya, empiris itu didapat dari kata apa? Itu dari bahasa Yunani, dimana emperia. Jadi kalau teman-teman mau ngasih nama anak emperia juga nggak salah nih. Ini keren juga sih. Artinya itu coba-coba atau pengalaman. Berarti bisa dikatakan tuh empiris itu berdasarkan pengalaman atau melakukan percobaan yang berkaitan dengan masalah yang ada ya, sehingga hal tersebut dapat dibuktikan atau dipastikan sebagai pengalaman seseorang. Selain itu, dari percobaan, pengamatan, penelitian, dan berbagai metode terbaik sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada,
sesuai dengan masalah yang sedang diangkat tersebut. Jadi nih, hal tersebut dapat dibuktikan atau dipastikan. Ya betul, misal kita mengatasi sebuah rumusan masalah, apakah makan sayur itu penting? Ya berarti kan kita harus mencari sebuah data-data sayur-sayuran, baik misalnya sayuran hijau, sayuran yang kayak tomat, yang gitu tuh misal. Terus kita lakukan percobaan, ya kita buktikan sesuai dengan pengalaman seseorang. Misal kita menggunakan narasumber untuk percobaan tersebut, terus kita teliti khasiatnya itu apa aja, apakah dia tambah sehat atau dia tambah berakibat buruk. Maka otomatis kita akan melihat kalau menjadi sehat berarti datanya itu valid. Apakah sehat memakan sayur berarti itu valid, tapi kalau tidak itu hanyalah omong kosong datanya. Terus sesuai kenyataan dan fakta yang ada, ya pastilah kita kan perlu mengetahui apa sih kandungan dalam sayur-sayuran tersebut tentunya kan. Contohnya seperti itu loh. Nah, dengan adanya istilah empiris dalam sebuah sains atau pengetahuan dan penelitian research, maka semua data yang ada akan sesuai dengan fakta dan dapat dilihat dan dapat diukur. Data itu dapat dilihat dan diukur tentunya. Diukur itu dalam arti batasan data-data tersebut itu sampai mana. Terus, jadi intinya dengan adanya metode empiris ini, berbagai hal yang dimiliki itu jangan cuma teori aja, karena kalau sekedar teori belum tentu bisa dibuktikan kenyataannya. Berarti itu kan belum sebuah fakta, itu hanyalah sekedar ibarat sesumbar saja. Itu loh teman-teman. Jadi kenapa ya ini tuh science of research ya kali ini ya episodenya. Jadi chapternya itu jadi ini ada kaitannya dengan kemanusiaan juga gimana. Jadi kalau teman-teman ke-trigger akan sebuah masalah karena belum tentu itu benar, jadi itu Anda juga sudah terpancing dan Anda itu sudah gagal. Karena sebenarnya Anda tuh hanya perlu tenang dan memastikan kebenarannya dari sebuah fitnah misalnya. Ini contoh-contoh aja ya. Jadi harus sesuai dengan prinsip sains. Itulah mengapa sains itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, dan adanya sains itu juga bisa masuk dengan rasional atau logika kita tentunya. Nah, jadi data-data empiris itu data-data yang bisa diuji kebenarannya teman-teman, dan kalau udah benar berarti itu empiris yang tepat. Nah, bisa dikatakan juga empiris itu oleh ahli itu sebuah metode, memang metode untuk menyatakan kebenaran dari sebuah data, apakah data itu centang atau silang atau benar atau salahnya. Dengan data yang benar tentunya Anda akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman ketika menggunakan data tersebut ketika nanti Anda sedang melakukan penelitian. Terutama bagi teman-teman penelitian itu yang paling rumit itu kalau nggak salah tuh yang teknik-teknik kimia atau yang berbau teknik lah, yang berbau data-data banyak, termasuk kayak caster yang informatika pun juga butuh data-data dalam pembuatan sebuah software atau ya apapun itu yang berkaitan dengan lapangan langsung, karena kita kan terjun langsung. Terus istilah kedua, hipotesa. Hipotesa ini akan caster bahas cukup banyak, dimana kita akan membuka awalnya. Hipotesa atau hipotesis secara harfiah dikatakan sebagai dugaan sementara. Jadi misalnya teman-teman kalau lihat mak-mak kalian itu nonton sinetron dan menduga, wah ini pasti tokohnya ini jahat, wah ini pasti dia akan melakukan kegiatan untuk meracuni si tokoh baik. Itu adalah hipotesis. Itu hipotesis paling sederhana dulu yang bisa kita lihat di rumah-rumah dan kehidupan nyata. Nah, hal ini tuh bisa muncul oleh setiap orang tentunya, masing-masing pribadi kita bisa melakukan ini ketika ya tadi menonton film lah, membaca buku cerita lah. Untuk yang penyuka novel nih ya, pasti kan kadang suka menebak-nebak alur, apalagi kalau punya penulis kesukaan tuh biasanya kan khas banget.
tinggal bagaimana penulis tersebut bisa mengimprovisasi cerita yang ada supaya tidak bisa ditebak terus oleh para pembaca kan, itu kan jauh lebih baik. Nah terus berbagai hal juga bisa muncul yang memiliki alur lah, itu bisa terjadi adanya hipotesis. Nah istilah sains ini juga bisa dikatakan dalam penelitian adalah, kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ya, intinya pembelajaran itu melihat sebuah masalah dan itu kita duga dulu, wah ini masalah ini apa ini hipotesis ini sebenarnya, walaupun masalah ini belum tentu ada benarnya atau tidak. Nah terus menjadi awal pendapat yang patut untuk diuji nantinya sebagai bahan skripsi atau bahan penelitian masing-masing untuk kepentingan tersebut. Hipotesis juga berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata hippo, bukan hipopotamus dari kuda Nil ya, tapi ini di bawah, artinya hippo itu di bawah, dan tesis itu pendirian atau di bawah sebuah pendirian lah intinya. Dimana ini sebenarnya adalah sebuah metode juga, dimana menguji sebuah hipotesis ini atau hipotesa ini perlu percobaan dan penelitian dari sebuah kasus real sebenarnya yang lebih tepatnya. Kalaupun nggak real pun tetap bisa digunakan hipotesanya. Dari sebuah kasus atau gejala. Nah, jadi dasarnya adalah sebuah kasus dan gejala yang terjadi di lingkungan sekitar sebenarnya, atau yang tampak aja dah, yang paling gampang. Nah, jika sebuah hipotesa benar, maka nantinya itu akan menjadi sebuah teori baru. Teori-teori baru yang tentunya valid ya. Nah, namun kalau enggak, ya akan menjadi omong kosong juga seperti empiris tadi. Jadi teman-teman harus tahu bahwa data yang benar itu adalah data yang bisa diuji tentunya. Terus jenis-jenis hipotesa itu banyak sebenarnya, tapi yang paling sering itu dua, yaitu dimana hipotesa untuk penelitian dan statistik. Ya, dimana penelitian itu bisa untuk semua jurusan. Kalau statistik ya hanya untuk orang-orang tertentu, dimana perbedaannya adalah kalau hipotesa penelitian itu rujukannya adalah sebuah contoh dari penelitian yang dibutuhkan. Contohnya kita akan meneliti spesies katak ya, itu kan sampel-sampel katak aja yang kita akan teliti, dan apa yang akan kita dapat dari hipotesa tersebut, yaitu nanti kebenarannya dari spesies katak itu apa yang kita cari, misal gennya kah, jenisnya kah, terus keunggulan dari setiap spesies lah, tentunya kan spesies itu kan unik-unik, itu misal seperti itu. Terus kalau hipotesa statistik, nah statistik siapapun pasti pernah belajar matematika itu populasi, kata populasi itu kan jumlah keseluruhan. Nah maka dari yang ada, misalnya statistik jumlah perokok dari 100 orang yang merokok itu berapa, nah maka akan diuji dari data sampel yang ada dari populasi seluruhnya. Berarti misal ada 70 orang, berarti kan 70%. Nah itu adalah data statistik, hipotesis statistik itu. Kira-kira nih ada 70 orang yang melakukan merokok, nah itu contohnya seperti itu. Terus macam-macam hipotesa. Kalau tadi jenis ini macamnya itu ada hipotesa deskriptif. Ini biasanya dugaan sementara pada masalah deskriptif atau variabel tunggal. Ya misalnya kayak tadi yang di sinetron itu. Terus penelitian tentang jumlah restoran yang ada di kota A, baik restoran umum atau restoran yang rumahan. Jadi misalnya ya kita menduga itu seperti di salah satu aplikasi ride hailing itu kan menggunakan hipotesa ini juga. Jadi mereka kan mendata, wah ini ada seberapa banyak ya sebenarnya restoran-restoran yang bisa masuk dalam program mereka, baik yang homemade atau yang with house lah, atau bangunan lah, dengan bangunan itulah, with building lah intinya lah. Nah terus ada hipotesa komparatif. Dari kata komparatif berasal dari kata compare atau perbandingan, yang artinya dua variabel ya, berarti jamak, atau kalau dalam bahasa Inggris itu kayak lebih dari satu lah subjeknya. Nah ini misalnya membandingkan apa ya, ya ini nih
penelitian lebih banyak mana konsumsi daging ayam atau telur ayam. Ini kan ada dua variabel di mana telur dan daging ayam. Jadi kita membandingkan, itu hipotesa awal. Jadi ketika kita berpikir, wah, konsumsi di Indonesia lebih banyak konsumsi telurnya atau dagingnya ya pada hewan ayam. Nah, itu seperti itu hipotesanya. Terus yang ketiga adalah hipotesa asosiatif. Asosiatif. Wah, ini gimana ya? Asosiatif itu lebih ke keterikatan rumusan masalah. Dari ya ini ada dua variabel juga, jamak juga. Ya misalnya terdapat pada data nih. Contohnya itu misalnya seperti hipotesa apa pengaruh tutorial YouTube dalam mempermudah kinerja seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya YouTube tutorial untuk memasak, apakah itu berpengaruh pada ibu rumah tangga agar lebih mudah dalam memasak makanan yang dicari tersebut. Nah, itu kan apakah keterikatan ini kan dari teknologi ke penerapan, itu contohnya. Jadi teman-teman bisa memahami ya bahwa ini hipotesa itu sebenarnya macamnya juga ada 3 yang paling sering muncul. Terus ciri-ciri hipotesa yang baik itu apa sih? Secara garis besarnya itu ada 6 kalau nggak salah nih. Akan saya bacakan. Itu yang pertama, menyatakan sebuah hubungan, ya keterikatan lah dari data yang satu ke yang lain. Itu ada hubungannya, apakah cocok atau tidak, apakah ini layak atau tidak, sesuai fakta yang ada nggak. Yang kedua, jadi misal penelitian tentang katak, apakah racun katak itu berbahaya ya, itu kan ada fakta yang ada beberapa spesies katak yang memang beracun, contohnya seperti itu. Terus dapat diuji dari coba, ya racunnya dapat diuji dong kepada spesies lain, misal ke tikus, apakah tikus itu akan mati jika terkena racun dari katak tersebut, contohnya tuh. Sesederhana mungkin ini sebenarnya lebih ke kemudahan seseorang untuk membaca data yang ada pada hipotesa tersebut apakah layak atau tidak. Jadi kalau misalnya datanya rumit ya tentunya yang membaca juga akan susah, dan ini bisa di stigma bukan data yang valid tentunya. Terus menjelaskan fakta yang ada di dalamnya. Ya jadi tadi kan hipotesanya katak yang beracun itu racunnya bagaimana ya, setelah diteliti itu racunnya ada ini loh. Nah itu mau menyatakan bahwa racunnya itu sangat berbahaya dan dapat membunuh. Terus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah ini penting ini. Jadi misalnya ya katak itu kan misalnya semakin tahun apakah racun ini lebih berbahaya atau tidak, misalnya seperti itu loh. Jadi ya seperti itu pada dasarnya. Pada racun katak itu semakin lama semakin bagaimana, apalagi kan katak itu kan hidupnya, dari lihat hidupnya juga, misal seperti itu teman-teman, hipotesa pada penelitian katak contohnya. Terus pada metode perumusan masalahnya nih teman-teman harus tahu betul-betul fakta ilmiah ya teori yang baik dalam sebuah hipotesa itu juga memudahkan proses pembentukan hipotesa yang ilmiah, karena yang ilmiah itu yang berdasar tentunya dan kebenarannya bisa diuji. Kalau sekedar hipotesa itu ya hanya hipotesa umum saja, sehingga bisa diuji, dan pengumpulan data dengan proses percobaan dan penelitiannya bisa muncul sebuah kesimpulan yang pastinya tepat dan pastinya bisa diterima dengan logika kita sebagai manusia. Karena itulah menggunakan fakta ilmiah itu penting, karena misalnya ya ilmiah dari sebuah katak itu apa tadi, misal seperti itu teman-teman. Terus kemungkinan fakta muncul baru yang bisa didapatkan itu apa? Ya dengan cara mencari sumber. Ya, kita mengumpulkan spesies katak yang berbeda-beda misalnya. Terus identifikasi dengan alur, ya kita bedah dulu. Terus kita ambil ekstrak racunnya, apa seperti itu. Terus gunakanlah penalaran abstrak dulu tapi yang masih berkaitan, ya kita berpikir seberapa mengerikannya dan seberapa cepat ini membunuh, misal seperti itu loh. Terus menggambarkan sumber asli dengan sebuah fakta yang bisa muncul nantinya.
Jadi mengerikannya gini loh, karena racun ini terdapat ini, maka dapat membunuh manusia dengan waktu hanya dalam waktu segini. Nah, sumber lain yang bisa membantu adalah lingkungan dari spesies tersebut, atau tingkah lakunya, atau analoginya, atau reaksi seseorang ketika berinteraksi dengan katak misalnya, dan berbagai macam pengalaman yang terjadi ketika berhubungan dengan katak tersebut. Kenapa saya menggunakan katak ya? Karena ini kan jelas, karena kita akan membahas sebuah contoh yang nyata, karena katak itu kan bisa beracun gitu loh. Jadi ada jelas hewannya apa. Kalau misalnya saya bilang hewan beracun itu kan terlalu general atau umum, karena bisa saja ular, bisa saja laba-laba. Maksudnya laba-laba itu kan jadi saja serangga, itu udah beda gitu loh. Oke, itu aja teman-teman untuk episode empiris dan hipotesa ini. Semoga membantu sekali dalam penelitian teman-teman yang walaupun sedang WFH atau sedang melakukan bimbingan online, tetap semangat dan selalu jaga kondisi dan selalu menjaga emosinya. Tentunya saya mengetahui bagaimana sulitnya untuk konsultasi online, berbicara tentang online, karena keamanan teknologi yang ada sekarang masih belum mumpuni dan memakan banyak sekali kuota internet tentunya. Dan di akhir kata saya juga ingin terima kasih karena selalu mendengarkan podcast ini. Semoga ini selalu membantu teman-teman, dan ini udah chapter keempat. Saya akan selalu mencoba membuat karya baru, dan saya akan selalu mencoba update di pagi hari agar teman-teman sambil bersantai di pagi hari bisa sambil mendengarkan apa yang saya katakan. Saya tidak meminta subscribe atau apa, tapi saya lebih baik di follow di sosial media supaya saya bisa mengerti para pendengar, dan teman-teman para pendengar juga bisa menyampaikan inspirasi, dan saya akan membantu untuk membedah suatu hal yang tidak ada atau kadang tidak terlihat secara general, dan saya akan usahakan untuk selalu masuk logika teman-teman dan datanya bisa selalu dipegang tentunya. Dan semoga teman-teman yang melakukan penelitian selalu sukses dan selalu dimudahkan dalam pencarian datanya dan waktunya cepat. Dan tentunya untuk teman-teman yang melakukan penelitian semoga selalu mendapatkan data yang memuaskan dan cepat kelar skripsinya atau cepat kelar pekerjaannya. Oke. Thank you for listening. Jaga kondisi kesehatan selalu dan sayangi keluarga di rumah. Bye bye.